Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi risiko operasional. Nah, risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh sumber-sumber risiko sehingga menyebabkan berbagai kejadian yang berdampak negatif bagi operasional perusahaan. Salah satu sumber risiko yaitu fraud. Nah, fraud terjadi karena beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi yang pertama yaitu pelanggaran prosedur. Pelanggaran prosedur disebabkan oleh lemahnya pengetahuan, rendahnya budaya kepatuhan, dan lemahnya sistem pengontrolan. Yang kedua yaitu pelanggaran kewenangan yang disebabkan oleh inisiatif pribadi atau instruksi. Yang ketiga yaitu kolusi. Kolusi adalah kerjasama yang dilakukan antar karyawan. Contohnya, bagian keuangan bekerja sama untuk memanipulasi data. Faktor eksternalnya yaitu ada lingkungan. Nah, salah satunya yaitu tekanan dalam persaingan bisnis, sehingga perusahaan menjalankan operasionalnya dengan cara yang tidak etis. Yang kedua yaitu kolusi karyawan dengan pihak luar. Contohnya yaitu karyawan bank bekerja sama dengan pihak luar atau debitur untuk mencairkan kredit yang sebenarnya tidak memenuhi syarat atau bahkan fiktif. Kategori risiko operasional. Yang pertama ada risiko proses internal akibat kegagalan proses, yaitu kesalahan dalam catatan atau dokumentasi, prosedur kerja yang tidak jelas atau tidak diperbarui, keterlambatan proses internal, dan kegagalan pengawasan atau internal control regular. Yang kedua ada risiko manusia, seperti human error, yaitu kelalaian atau salah input data, ketidakmampuan atau kurangnya penelitian, pelanggaran etika dan moral atau fraud internal, karyawan yang tidak mematuhi SOP. Yang ketiga ada risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Sistem IT down atau gangguan server, lalu ada serangan cyber, hacking atau malware, dan kegagalan software atau aplikasi operasional. Yang keempat ada risiko eksternal, bencana alam seperti banjir, gempa, kebakaran, perubahan regulasi pemerintah, gangguan dari pihak ketiga seperti supplier atau vendor, dan tindakan kriminal pihak eksternal. Lalu ada frekuensi dan dampak risiko operasional. Nah, menurut Hardono tahun 2006, kejadian risiko operasional ini dapat diklasifikasikan menjadi frekuensi dan dampak. Jenis-jenis utama kejadian risiko operasional meliputi yang pertama ini ada low frekuensi atau low impact, yang dimana diabaikan karena biaya pengolahannya ini lebih tinggi dari kerugian yang ditimbulkan. Lalu yang kedua ada low frekuensi atau high impact, yang dimana paling menantang atau sulit diprediksi dan dapat menyebabkan kebangkrutan. Yang ketiga ada high frequency atau low impact. Jadi ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis, sering dimasukkan dalam struktur harga produk. Dan terakhir ada high frequency atau high impact, yaitu tidak relevan dikelola jika terjadi terus-menerus, bank akan segera bangkrut. Saya Fatmawati, di sini saya ingin membahas mengenai kerugian dalam risiko operasional. Ada dua macam kerugian, yaitu expected loss dan unexpected loss dalam risiko operasional. Expected loss itu kerugian yang dapat diperkirakan atau yang dapat diprediksi. Biasanya sudah dimasukkan ke dalam struktur penentuan harga pricing produk. Sebagai contoh aja, kami membeli packagingnya. Kami membeli packaging, perusahaan kami membeli packaging. Lalu sudah menentukan harga, bahwa kita sudah sepakat dengan harga packaging sekian untuk berapa roll. Namun tetapi
pasti ada kerusakan dalam packaging. Entah itu dalam pengiriman, entah itu karyawan, atau entah itu cacat warna, itu pasti ada. Dalam suatu usaha itu pasti ada kerugian. Soalnya nih, kita pesen berapa roll dalam kita sudah membuat kalkulasikan berapa roll biaya yang kita keluar, apakah berapa kontainer yang kita bisa produksi, dan akhirnya setelah dicek kembali bahwa mengalami seperti yang saya sudah bilang, mungkin kerusakan atau kecacatan dalam packaging ya, mengalami kecacatan, kerusakan dalam produk packagingnya. Namun dari pihak packaging itu tidak menerima retur, yang berarti yang sudah rusak tetap dikasih ke push ke customer. Itu banyak perusahaannya seperti itu, banyak. Dan finally perusahaan kita, sebagai contoh ya, perusahaan kita dapat memprediksi tuh, oh gara-gara packaging ini, gara-gara packaging ini ada kerusakan, kecacatan, kita bisa rugi berapa, nggak bisa buat seal gitu, misalnya contoh, misalnya 1 kontainer, 2 kontainer, atau 3 kontainer, atau berapa box gitu kan, kita bisa dapat prediksi yang seharusnya kita memaksimalkan yang sesuai ekspektasi gitu kan ya. Kita dapat mengekspektasi, oh kita untuk roll seperti ini, sebanyak ini, kita dapat berapa banyak gitu loh, dapat berapa banyak kontainer atau berapa banyak produksi, dan seterusnya. Di sini ada unexpected loss, kerugian yang terjadi secara signifikan melebihi IL, expected loss, kerugian yang terjadi secara signifikan melebihi IL, yang dimana kerugian yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat, kita prediksi bahwa kerugian kita, perusahaan kita berapa, yang bertolak balik ya antara expected loss, dikenal sebagai kejadian low frekuensi rendah, high impact, tinggi. Sebagai contoh, banyak kasus sekarang ya, kejadian perampokan juga di bank itu nggak bisa kita prediksi. Terus sebagai contohnya lagi bencana alam ya, force majeure, dan sebagai contoh tahun sebelumnya COVID-19 itu termasuk unexpected loss loh teman-teman. Untuk unexpected loss COVID-19 itu benar-benar luar biasa. Semua perusahaan banyak gulung tikar ya gara-gara COVID-19 itu, dirumahkan dan saling bersaing agar perusahaan jalan walaupun hanya di rumah saja. Itu termasuk unexpected loss. Punya penyebaran COVID-19 ini termasuk berdampak dalam unexpected loss. Saya akan menjelaskan tentang pengawasan aktif dalam manajemen risiko operasional. Pertama, dari sisi kewenangan aktif, direksi dan dewan komisaris berperan penting dalam menentukan berbagai sadar risiko serta menetapkan kebijakan regulasi yang sesuai. Kedua, sumber daya insani. Bank harus memiliki kode etik yang jelas dan menerapkan sanksi
secara konsisten agar tercipta integritas dan disiplin kerja. 3. Dari sisi organisasi manajemen risiko, unit bisnis berperan sebagai risk owner, sedangkan satuan kerja manajemen risiko membantu direksi menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan aktivitas risiko. Kesimpulannya, pengawasan aktif SDM yang beretika dan struktur organisasi yang jelas adalah kunci keberhasilan menerapkan manajemen risiko operasional. Perkenalkan, nama saya Adriana Rijanggaji. Izin melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang kebijakan dan prosedur risiko operasional. Strategi manajemen risiko harus mempertimbangkan strategi bisnis, posisi pasar, dan komposisi produk bank syariah. Bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur yang terinternalisasi dalam proses bisnis. Yang pertama, pengendalian umum dan spesifik, pemisahan fungsi, keharusan cuti, rekonsiliasi transaksi, dan penatausahaan dokumen. Yang kedua, business continuity management, memastikan keberlangsungan operasional bank melalui BIA, penilaian risiko, dan strategi pemulihan. Yang ketiga, mitigasi SDM dan sistem, kebijakan rekrutmen, rotasi berkala, prosedur akses sistem informasi, dan pengamanan data. Yang keempat, kejadian eksternal dan nasabah, perlindungan, asuransi backup sistem, dan kewajiban customer due diligence, harkat due diligence. Kesimpulan, risiko operasional merupakan salah satu jenis risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, risiko ini timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kelemahan sistem, maupun akibat peristiwa eksternal yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Pengelolaan risiko operasional yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan perusahaan. Secara keseluruhan, pengelolaan risiko operasional yang terencana dan kesinambungan tidak hanya melindungi perusahaan dari potensi kerugian, tetapi juga meningkatkan efisiensi kepercayaan stakeholder serta kinerja keuangan secara keseluruhan.